Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, kali ini kita ada di base camp Sinduro via Watulunyu. Ya, tadi kita sampai sini kurang lebih jam 11 di tempat parkir. Kita berangkat dari rumah tadi jam 5 lebih seperempat. Ya, ini kondisinya seperti ini. Itu rombongan dari Banyumas. Kita tadi naik mobil bertuju ya. Oke, sekarang kita mau registrasi dulu walaupun besok kita naiknya ya. Oke. Gue masih Di puncak itu jam 10 pagi udah harus turun dari puncak. Soalnya bau belirang juga kan. Kalau untuk berarti kita summitnya harus pagi ya. harus pagi. Kalau dari kamera Batu Gajah mah sekitar 3 jaman paling. 3 jam. 3 jaman. Kalau untuk turun sampai base camp paling lambat itu jam 6 sore. Jam 6 sore. Udah sampai base camp. Kalau ada keterlambatan bisa hubungi WA. Kalau mau pesen ojek turunnya juga bisa hubungi WA. Oh ya. Nanti kalau udah di mata air atau udah di pos 2 nanti hubungi WA aja. Oke. Kalau mau ojek. Ada yang mau tanyakan nggak, Pak? Udah, nanti kita bermalam di sini. Tadi kalau mau tanya-tanya bisa. Siap. Nih, iya, yang tadi di tas itu. Ya, Putih aja. oke. Suasana di luar base camp. Nah, ada tempat parkirnya. Ini ada beberapa motor yang terparkir di sini. Sini ada aturan-aturan untuk mendaki. Yuk kita jalan-jalan ke sana. Tuh. Nah, ini adalah jalan Temanggung Wonosobo ya, jalan utama. Karena sudah lumayan malam, jadi sepi. Selamat datang di base camp Sindoro ya Watulunyu. Dan ini adalah warung katanya. Jadi besok kita sarapan di sini. Nah, kita sarapan di sini. Tuh warungnya. Katanya sih sebelah sini gitu ya. Mungkin apakah di sini? Nah, di sana ada masjid. Habis itu kita ke sana. Buat belakang saja. Oke, karena tadi kita belum sholat, kita menuju ke masjid. Ini mobil kita di sini parkirnya. Masjid dulu. Kita ada di jalan sana. Oke, kita sholat dulu. Selamat pagi teman-teman. Ini sudah jam 6 kurang. Tadi kita bangun jam 5, sholat dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena sudah mulai terang, kita lihat pemandangannya. Tara, ya. Nanti kita mau ke sana, ke puncak insya Allah. Itu adalah Gunung Sinduro, saudara-saudara. Oke. Ini armada kita. Itu alhamdulillah ada musola. Kemudian, nah itu kamar mandinya ada 4.
parkirnya di sini. Nah, Sinduro, wah mantap, mantap, mantap. Oke, suasana seperti ini. Ya sekarang kita lihat yang di baliknya, Sumbing. Yo, Sumbing, yo Sumbing. Udah mulai rame jalannya, kalau tadi pagi masih sepi, mantap. Nah, itu Sumbingnya. Yuk kita jalan ke sana. Oke teman-teman, kita sekarang ada di depan Indomaret, ya di dekat base camp. Nah ini Sumbingnya, wah kelihatan gagah sekali, keren keren. Ini ada namanya Warung Joglo. Nah, mantap, bagus banget pokoknya. Kita nyebrang untuk gantian melihat kembarannya Sumbing ya. Nah itu Sinduronya ada di sana. Mantap, mantap. Setelah puas menikmati sejuknya suasana di dekat Warung Joglo sambil melihat Sumbing dan Sinduro tadi ya. Nah, yuk kita kembali lagi ke base camp untuk buat kopi. Nah itu malah teman-teman pada kesini semua, mau ke Indomaret mungkin tapi belum ada. Ya, dulu base campnya ada di sana ya, di bawah sana dulu. Base camp Sinduro via Watulunyu dulu ada di sana. Kemudian kalau mau mendaki ke sana itu, nah itu yang tempatnya bapak itu sama ibu. Kemudian yang baru pindah ke sana. Yuk kita ini dulu. Teman-teman, kita ngopi sambil ditemenin oleh gagahnya Sumbing ya. Ini kopinya masih kemedul. Oke, kita ngopi di sekitar sini. Mantap, mantap. Wah, sunrise, sunrise. Pokoknya wis ngopi terindah. Ngopi terindah. Kita gas ke pos 1 pakai ojek. Coba, saya sih.
Kalau nggak ngojek lewatnya sana. Lewat sini, tetap sini. Oh sini juga, mungkin nggak ngojek. Menit naik ojek kita sampai di pos 1 Lemah Abang. Di situ kita ke sana. Nanti di sana ada sumber air, ada musola dan lain sebagainya. Dan ini pinus apa cemara ya? Kelihatannya cemara ini. Ya. Lumayan dingin. Di sana ada campgroundnya di sana nanti. Campgroundnya luas. Oke, kita masih nunggu teman yang masih di belakang karena tadi ojeknya nggak seberapa kuat. Dan kita juga belum bayar ojek tapi udah ditinggal ini. Oke teman-teman, yuk sebelum kita melaksanakan perjalanan naik ke puncak, insya Allah mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, kekuatan, kesehatan pada kita semuanya dari sini sampai ke puncak dan dari puncak sampai ke rumah masing-masing. Berdoa di awal Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Yuk. Oke, tolong teman-teman nanti meskipun sekuat apapun kita, jangan meninggalkan teman kita terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Sukses. Isi 2. Perjalanan diawali dengan memasuki hutan yang sangat-sangat rindang, mantul. Selamat datang. Sing bener dhuwur apa ngisor? Ngisor wae sing luwih gedhe. Apakah ini campgroundnya? Padha ae kowe iso tekan dhuwur. Oh iya. Iya sih sido nang kono. Kuwi kena pirang tenda kuwi. Hamukmu ya iso kuwi sih. Gak krungu sih. Oke, kurang lebih 20 menit kita sampai di suatu tempat yang tuh puncaknya kelihatan. Oke, dan ini agak lumayan landai. Tadi di awal trek itu lumayan mantul. Nah, ini ada bonus.
Ini dipasang ban-ban, entah sebagai pertanda, entah sebagai pengaman, atau pengaman sekaligus pertanda, pertanda sekaligus pengaman, karena kiri itu blank. Ada bonus dikit, lumayan. Watu Lunyu. Wah, berarti bentar lagi kita sampai di mata air. Ah, bener. Mata air Watu Lunyu. Kita istirahat dulu sebentar. Nah, ini yang disebut dengan Watu Lunyu. Mungkin batunya licin kalau ada airnya. Seperti ini ya. Wow. Batu besar banget. Terpapar. Sangat luas. Sejauh mata memandang, nanti kita jalur kita ke sana. Oke, kita break dulu. Oke, setelah istirahat 10 menit kurang lebih, kita lanjut kaki. Dan itu, wow, puncaknya kelihatan. Puncak Sumbing tapi. Yuk, kita nyebrang sungai. Untungnya tidak ada air yang melimpah. Kalau seperti jalur Lawu via Cetho, itu airnya banyak. Sehingga kalau hujan makin banyak. Sampai Watu Lunyu tadi kurang lebih adalah 30 menit dari pos 1. Ini nanjaknya masih belum seberapa. Katanya kalau menurut peta itu setelah pos 2. Tanjakan yang wow, mantul. Nih, bawah situ blank. Ngeri. Kalau kita delereng karena lihat puncak Sumbing, wah bahaya dong. Oke, kita lanjut. Suasananya masih sahdu ya. Kita berada di bawah hutan cemara. Jadi di atas itu hutan cemara tuh. Karena kalau dilihat dari sana tadi, tuh. Kalau di sini bukan. Ini masuk tumbuhan pakis. Yo, 40 menit dari pos 1, jalurnya sudah mulai berbatu. Ciri khas Gunung Sindoro. Di depan ada shelter bro. Apakah ini pos 2? Tapi kelihatannya bukan deh. Karena harusnya 30 menit dari Watu Lunyu. Ya sementing shelter untuk berteduh. Anggap saja pos bayangan. Oke, break lagi. Lumayan bersih. 10 menit sampai 15 menit kita berhenti. Yuk kita gas lagi. Dan ini kelihatannya baru aja dibersihkan oleh pihak base camp. Diperlebar sehingga nyaman bagi para pendaki. Mudah-mudahan tidak lama lagi pos 2. Karena katanya setengah jam dari Watu Lunyu. Atau 1 jam dari pos 1. Karena kita memulai pendakian dari base camp yang ketinggiannya 1300-an. Jadi kita agak lumayan jauh dan lumayan tinggi naiknya.
Vegetasinya udah berubah, bukan lagi hutan cemara, walaupun 1-2 masih ada hutan cemaranya. Kebanyakan alang-alang seperti itu. Oke, kita skip dulu. 55 menit dari pos 1. Kita naik lagi. Apakah bener 1 jam bisa sampai pos 2? Apakah bener 5 menit lagi dong berarti? Wow. Kalau enggak berarti memang kita sedikit lambat. Enggak apa-apa. Biar lambat asal selamat. Pendakinya sudah dengkul kopong. Saya tadi melewati pohon tumbang juga, jadi harus merayap, minimal berangkang. Oke, lumayan bonus. Sampai sini masih ada sinyal ya. Jadi saya sempat WA-an dengan teman-teman di bawah tentang LKBB. Yuk konsen. Yuk lanjut. Ya, ralat ya guys. Ternyata tadi yang saya anggap itu pos bayangan 2 itu ternyata adalah sudah pos 2. Makanya kok lama banget, 1 jam lebih belum sampai pos 2, ternyata sudah pos 2. Dan ini mungkin yang kita lalui adalah tanjakan abadi, karena dari setelah pos 2 yang kita anggap pos bayangan tadi itu nanjaknya terus. Apalagi ini panas ya, mataharinya terik. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan, besok cerah, amin. Ya alhamdulillah kalau begitu saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman. Artinya kita sekarang sudah menuju pos 3. Mantul. Kok egas. Ya ini bener-bener tanjakannya nggak habis-habis ya. Tanjakan abadi. Kalau saya lihat vlognya orang-orang, itu ada tulisan tanjakan abadi. Tapi tadi kita nggak lihat, mungkin ikut roboh bersama pohon-pohon tumbang atau gimana, nggak tahu juga. Atau malah belum di tanjakan abadinya itu. Mudah-mudahan sih sudah. Yes, pokoknya begini nih kondisinya ini ya. Ya, lumayan terjal. Ini kemiringannya kurang lebih 30-40 derajat. Dan di tangga-tangga pakai batu serta dahan-dahan tumbuhan. Yuk lanjut pelan-pelan. Oke, masih di jalur antara pos 2 pos 3 dan itu puncak Sinduronya terlihat, tapi masih jauh. Ini ketinggiannya baru 1900. Jadi kurang lebih kita harus nanjak berapa, 1200-an. Wow, mantul. Lebih 1200. Oke, ini lumayan ada landai, bahkan cenderung turun ya. Apakah kita akan pindah punggungan? Wow, jalurnya hampir tidak terlihat.
masih seperti ini. Masih di beberapa tempat masih sangat teduh ya. Jadi enggak terlalu banyak menguras tenaga. Kalau sudah mulai sabana ya nggak tahu deh. Aduh, yuk. Bonusnya berakhir. Kita mulai dengan tanjakan lagi. Yuk. Ini tulisan apakah ini? Tanjakan awan. Masih nanjak lagi berarti. Wow, wow. Keren. Oh, tanjakan abadi. Ya kan, bener. Berarti ini tanjakan abadinya. Tadi belum, padahal udah nanjak terus. Aduh, ya Allah. Oke. Sabar. Yuk, kita mulai. Oke ya, ini. Kalau kita lihat secara horizontal mendatar, padahal tanjakannya di sana itu. Nah, wow. Lebih dari 50 derajat, men. Yuk, kita naik pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz. Ayo lutut. Jangan menyerah lutut. Ini melebihi tanjakan Penggik, saudara. Keren. Oke, kita coba lihat ke belakang. Nah, itu kalau horizontal, teman-teman ada di bawah. Tara. Wah, bener-bener tanjakannya mantul. Yuk lanjut. Pakai tali, guys. Lebih dari 50 derajat. Sekitar 60 derajat ini. Wow. Mantul. Ya biar tahu, inilah senior RC tanpa tali, tangan sendakep karena masih kedinginan. Sampai atas juga, keren. Yuk lanjut lagi. Wah, masih capek. Yuk lanjut lagi dengan napas yang tersengal-sengal habis tanjakan abadi. Semoga di atas itu pos. Kata teman-teman udah berteriak-teriak pos itu. Andaikan di sana itu pos, artinya 2 jam tepat mulai dari base camp naik ojek sampai ke sini sampai pos 3. Alhamdulillah bener ada shelter. Berarti nggak PHP teman-teman itu. Biasanya kan 5 menit seperti itu. Oke. Untung tidak terlalu panjang tanjakan abadinya. Antara 80 sampai 90 meter mdpl vertikal dari tempat tadi kita break, kemudian nanjak di tanjakan abadi. Semangat puncak. Oke. Ini bisa untuk ngecamp. Bisa untuk ngecamp beberapa tenda ini. Apakah kita sudah menyerah dan ngecamp di sini? Oke, area camp sejepit. Oke, keren. 10 menit kita break di pos 3. Sekarang kita ke pos 4. Ya bisa jadi. Wah, ini tempatnya mantul untuk ngecamp. Bener-bener mantul, saudara-saudara. Nah itu. Ya di sana itu. Dan di sini ya keren. Sip. Iya sih, sini aja. Loh, delok ini nggone. Wis 2 tempat loh sih. Yes. Oke.
kok jadi halu ya. Sudah membayangkan kalau kita ngecamp di sana. Wow, keren. Oke, ini pos 3 ke pos 4 juga nggak seberapa jauh. Tapi tinggal fisik juga sih. Udah terkuras di tanjakan abadi tadi. Oh, keren yuk. Lanjut pokoknya. Lanjut. Kelihatannya pos 4 adalah batas antara hutan dengan sabana. Setelah itu pasti panasnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti agak kabut ya. Biar enak. Ini tanjakannya lumayan lagi tapi teduh. Oke, kita fokus di tanjakan. Oke, masih seperti ini ya suasananya. Teduh, mantul. Tapi tanjakannya juga mantul. Ini bisa untuk ngecamp ya, meskipun agak miring. Sampai di Watu Ijen. Karena batunya seorang diri, jomblo. Kasihan. Tanjakannya lumayan menguras tenaga. View-nya pohon-pohon cemara yang teduh banget. Akibatnya mager yang ada. Pengennya break dan break. Seperti ini. Keren. Habis ini adalah pemecah harapan. Apakah artinya itu adalah tanjakan yang sangat tinggi lagi? Wow. Terus pas 4 kita makan bekal roti. Roti. Masih di trek menuju pos 4 dari pos 3. Kita sebenarnya sudah bisa melihat puncak, tapi ini pas awannya lewat. Dan cuacanya menjadi berbeda. Karena ini terbuka jadi panas luar biasa. Apakah ini disebut dengan pemecah harapan? Karena harapan kita sampai puncak sana. Tapi melihat puncaknya seperti itu, jadi ngeri men. Oke, yuk. Ya bener, kita masih harus nanjak lagi dengan kemiringan yang kurang lebih 20 derajat lebih. Dari jalur menuju pos 4 kita bisa melihat gagahnya Sumbing. Wow, keren. Keren pokoknya. Tiga jam 5 menit kita berjalan dan benar saja tanjakan yang tadi kita lalui adalah pemecah harapan. Sekarang kita nanjak lagi, mudah-mudahan di atas itu adalah pos 4. Karena sesuai peta katanya di atas itu pos 4. Peta. Oke, yuk. Ini agak sedikit serong zigzag sehingga agak ringan. Agak. Panasnya itu loh. Mantul. Dan wow, kalau cerah pasti Sumbing terlihat makin mantul.
Alhamdulillah. Akhirnya 3 jam 10 menit sampai deh di pos 4. Kita lihat sisinya gimana. Oh, tapi terjalnya luar negeri. Ada shelter. Ada tempat ngecamp. Ya, jalurnya besok ke sana. Kita istirahat dulu, break. Dari sini langsung kita bisa lihat view-nya. Tepat pukul 13.00 atau jam 1 siang. Kita kembali melanjutkan perjalanan setelah kurang lebih tadi 15 menit atau 20 menit lah. Kita istirahat di pos 4. Tadinya kita mau camp di pos 4, tapi dipikir-pikir lagi kok masih jauh banget itu kalau mau summit. Udah kita mungkin di pos 5 atau di Gajahan sekalian. Kita jalan pelan-pelan mumpung sudah nggak terlalu panas. Karena nah kabutnya udah turun. Oke. Yuk. Tidak terasa ternyata sudah 3,5 jam kita dari base camp tadi. Nanjaknya lumayan. Ciri khas jalur Sinduro, berbatu dan berkerikil. Yang bikin nggak nyaman di kaki. Lima menit dari pos 4 kita kembali menjumpai tanjakan yang seperti ini. Darah. Wow. Kaliandra. Kalau kita berjumpa dengan Kaliandra, biasanya kita ada di tempat yang kemiringannya luar biasa. Oke. Pelan-pelan. Nih, 45 derajat lebih. (15 menit dari pos 4 kita sampai di Sabana. Ya, sudah sampai di Sabana ini. Wah, keren. Sayangnya kabut. Besok kalau nggak kabut, kita shoot lagi. Tapi untungnya juga kalau kabut, karena kalau nggak kabut, panasnya luar negeri. Wow. Sana itu Gunung Sumbingnya. Ya, kabutnya keren. Oke, sebelum terlalu pekat dan turun hujan, kita tancap lagi pelan-pelan tapi treknya bro. Oke, masih di Sabana ya. Kita zigzag, luar biasa zigzag. Kalau nggak zigzag ini, wow. Saya yakin ini derajat kemiringannya bisa mencapai 60 derajat. Jadi kita di zigzag, akhirnya jauh banget. Kita masih di ketinggian kurang lebih 2300, sama dengan pos 3 Lawu via Jedoh. Nah, ini ada batu bentuknya kerucut. Apakah ini batu kerucut yang dimaksud di peta? Kita lihat aja dulu. Kalau iya berarti kurang 1/3 lagi perjalanan dari 4 pos 5. Oh iya betul, batu kerucut. Oke, kita istirahat dulu saudara-saudara. Capek banget, keren batunya. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, vandalisme. Pukul 14.00
atau 4,5 jam kita sampai di sini. Nah, itu tempat yang sangat indah, hampir mirip dengan Merbabu. Hampir mirip dengan Merbabu pokoknya, wis mantul pokoknya. Lima jam kita berjalan, kelihatannya kita sampai di pos 5 kelihatannya. Yuk kita lihat ke plakat, itu plakat pos 5. Ya betul, pos 5 Sunrise Camp. Besar gede. Piye? Ada tempat? Ya karena kita merasa sudah capek, nggak mampu, akhirnya oke lah kita mendirikan camp di pos 5 ini aja. Toh di sini besok view-nya pasti juga bagus. Nah, ini ya, mendirikan 2 tenda. Yang satu sudah berdiri tadi. Terus tadi kita bersihkan batu-batu ini dulu ya. Yang lama itu membersihkan batu-batu. Yang lama itu nunggu 2 orangnya tadi itu. Oke, habis ini nanti masih mau mendirikan hammock. Oke, kita lanjutkan mendirikan tendanya. Habis itu nanti kita ngopi. Sholat dulu ding, baru ngopi. Selamat sore teman-teman. Sudah jam 4 kurang 5 menit. Kita masak. Kita mau buat kopi dulu biar agak hangat ya. Sambil menikmati itu pemandangan kita. Nah, kalau awannya lagi bergerak langsung kelihatan sumbingnya keren. Oke teman-teman, ini sudah jam setengah 5 lebih ya. Cuma dingin banget karena anginnya luar biasa. Itu Merbabu kelihatan dari sana, sumbing, lautan awan di sana itu. Wah, mantul, keren. Pemandangannya itu puncaknya. Besok kita sambil ke sana kalau nggak males. Sabananya keren. Oke. Ya seperti ini ya tempat kita ngecamp. Kita kasih flysheet biar untuk mengurangi terpaan angin, resiko terpaan angin. Nanti kalau masih kurang ya kita tambah lagi. Termasuk guideline-nya kita pasang semua biar aman. Ini kita berada di pos 5 atau Sunrise Camp-nya jalur Sicepit atau Watulunyu. Ya teman-teman, karena Gunung Sinduro ini adalah gunung kerucut, maka pada saat sunrise atau sunset akan menciptakan bayangan. Nah itu bayangannya, bayangan gunung kerucut dari Gunung Sinduro. Keren, pokoknya keren pokoknya. Alhamdulillah dapat cerah, mudah-mudahan nanti malam tidak hujan, besok pagi dapat sunrise yang mantap.